Mohon saya lanjutkan. D. Penetapan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepastian hukum. 1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, sehingga azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan ke dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita termasuk dalam proses penegakan hukum. Jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut, maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan secara adil. Artinya perlakuan yang adil bagi pemohon dalam penegakan hukum, sehingga tercipta azas pemeriksaan yang terbuka atau transparan. 2. Bahwa suatu hal sangat janggal ketika pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sementara pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pemohon sama sekali belum pernah diperiksa untuk melakukan otopsi, khususnya tes DNA, mengingat bila dikaitkan dengan penyidikan di tahun 2016, kejanggalan itu terlihat jelas dan terang benderang bahwa secara sengaja dengan menggunakan pengaruh jabatan, kemudian termohon semena-mena menganggap pemohon sebagai pelaku persetubuhan kepada anak pinak. Proses untuk mendapatkan alat bukti yang demikian tersebut menjadi bertentangan dengan hukum, dan pada akhirnya tindakan termohon tersebut melanggar aturan hukum dan hak asasi manusia. 3. Bahwa menjadi salah satu unsur penegakan hukum bila mana kepastian hukum ditempatkan sebagai unsur yang pertama dalam norma hukum tertulis dan sekaligus sebagai tujuan hukum. Jadi kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, tidak terlepas pemohon selaku warga negara. Maka dengan kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku, dan begitu pula sebaliknya. 4. Bahwa apabila dilihat secara historis, banyak perbincangan dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan, keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian hukum, melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mantokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 5. Bahwa selanjutnya Umar Seno Aji menentukan sikap legaliti merupakan karakteristik yang esensial, baik itu dikemukakan oleh rule of law, konsep, maupun oleh paham Reichstag dahulu, maupun oleh konsep scholis legality. Demikian misalnya larangan berlaku hukum pidana secara retroaktif atau retrospektif, larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam hukum pidana. Kesemuanya merupakan suatu refleksi dari prinsip legality sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut sebagai implementasi azas kepastian hukum atau legalitas. Ini penonton nih siap ya, kalau tidak siap di luar aja. Penonton kalau tidak siap di luar aja, kecuali pers. Ya, saya ingatkan sekali lagi ya. 6. Bahwa
mendasarkan pada fakta aturan dan pendapat di atas yang dikaitkan dengan surat penetapan tersangka, surat ketetapan nomor S titik tab garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res 1.24 garis miring 2024 dit krimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan prasa pro justisia, sehingga surat penetapan tersangka S titik tab garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res garis miring titik 24 garis miring 2024 dit krimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya beralasan hukum penetapan tersangka atas diri pemohon dan termasuk dan segala keputusan atau penetapan dan surat dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, sehingga surat ketetapan S titik tab garis miring 9 Romawi garis miring 90 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2024 dit krimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. 9. Sebagaimana telah pemohon uraikan di atas bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon dilakukan dengan tidak sesuai prosedural menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus KUHP, KUHP, junto putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21 garis miring PUUU garis miring 12 Romawi garis miring 2014 tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 10. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kehakiman sebagaimana juga terhadap pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon adalah tidak sah. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 14 KUHP telah mengatur tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 KUHP yang berbunyi yang dimaksud dengan bukti permulaannya cukup ialah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana
sesuai dengan pasal 1 butir 14 lebih lanjut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PUUU strip 12 Romawi / 2014 dalam amar putusannya berkaitan dengan pembuktian permulaan yang cukup adalah sebagai berikut. Prasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. C. Prasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara pidana. 2. Bahwa dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dikenal dengan alat bukti yang sah tercantum jelas dalam pasal 184 KUHP, yaitu A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. 3. Berdasarkan uraian fakta dan peristiwa dalam perkara aquo, dugaan kuat bahwa termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan pro justisia menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Alat bukti yang cukup, namun alat bukti yang diterapkan pemohon dalam perkara ini haruslah terlebih dahulu diurai dan diuji apakah 2 alat bukti dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang menunjukkan tindak pidana dan telah menunjukkan bahwa tersangka adalah pelakunya. 4. Bahwa untuk menguji terhadap sahnya penetapan tersangka terhadap pemohon menjadi penting apakah termohon dalam menetapkan tersangka sudah berdasarkan bukti yang cukup dan terhadap perolehan bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga layak dinyatakan pemohon berstatus sebagai tersangka oleh termohon. 5. Bahwa untuk menguji alat bukti yang digunakan oleh termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon harus diuji dalam parameter hukum pembuktian yang meliputi 1. Bewitz teori, yaitu pembuktian dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim yang secara umum dianut dalam sistem hukum peradilan Indonesia adalah negatif Bewitz teori, yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif secara tegas. Dasar pembuktian dinyatakan dalam pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 2. Bewitz Midland adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan berdasarkan pasal 184 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 3. Batch foring, yaitu secara harfiah diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Batch foring menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat formalitis yang meliputi cara dan ketentuan memperoleh alat bukti secara sah untuk dapat diajukan dalam persidangan. 4. Bewitz Last, yaitu pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang dalam perkara pidana memiliki kewajiban membuktikan adalah penyidik atau penuntut umum. 5.
5. Bewisraj dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti suatu tuduhan. Kekuatan pembuktian yang terletak pada bukti yang diajukan. Apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan? Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. 6. Wage minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana. Wage minimum adalah 2 alat bukti. 6. Bahwa karena diajukan oleh pemohon dalam pra peradilan akua adalah tentang sah atau tidaknya sah penetapan tersangka, sehingga yang diuji adalah 2 alat bukti yang sah yang menjadi dasar dalam penetapan tersangka oleh termohon, sehingga tujuan pemohon pra peradilan akua yang diuji bukan hanya terkait bukti yang dianggap administrasi atau formalistik, akan tetapi lebih pada analisis bukti atas pokok perbuatan pidana, bukan hanya terkait banyaknya jumlah bukti yang kemudian diserahkan oleh termohon di persidangan dalam perkara akua, namun lebih kepada penilaian objektivitas alat bukti yang dimaksud di atas. Bukan hanya berlaku untuk pemohon, tetapi harus diberlakukan juga terhadap termohon. Khususnya berlaku sebagai dalam hukum pembuktian pidana, yaitu demi kebenaran formil dan material dalam kepentingan umum. 7. Bahwa pada pokoknya pemohon diduga melakukan tindak pidana perlindungan anak atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 8. Bahwa atas tersebut termohon terindikasi dalam proses projustisia baik penyelidikan maupun penyidikan untuk menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti sebagai berikut. A. Visum et repertum nomor /77/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana. Pokok dalam kesimpulan visum et repertum nomor /77/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas Muhammad Rizky Rudiana tersebut, yaitu pada mayat laki-laki berusia 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan, dan tulang pengumpil kanan. Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam dan tungkai bawah kiri, serta resapan darah pada bagian kulit dada. B. Visum et repertum nomor /76/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina. Bahwa pokok kesimpulan visum et repertum nomor /76/9 Romawi /2016 Recording in progress. tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina, yaitu mayat perempuan berusia 16 tahun, tampak mayat sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala dan ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah, dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai dengan luka terbuka pada tungkai bawah kanan.
patah tulang, patah paha kanan, dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada bagian perut kiri dan paha kiri serta kemerah-merahan paha kanan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. 9. Bahwa terhadap visum et repertum nomor per /77/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana dan visum et repertum nomor per /76/9 Romawi /2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina. Visum et repertum tersebut hanya menjelaskan atas indikasi sebab-sebab yang mengakibatkan kematian saudara Rizky Rudiana dan saudari Pina dan menjelaskan telah terjadinya dugaan persetubuhan terhadap saudari Pina dengan ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. 10. Terhadap hal tersebut telah tidak dapat dijadikan sebagai dasar satu-satunya bukti yang menentukan bahwa pemohon adalah orang yang patut diduga sebagai pelaku pembunuhan dan atau persetubuhan terhadap anak tanpa didukung dengan adanya bukti yang benar-benar menunjukkan bahwa pemohon adalah pelakunya yang patut dijadikan sebagai tersangka, terkecuali dalam visum et repertum telah melekat identitas diri pemohon sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut yang tidak dapat dibantahkan oleh hal apapun, misalnya DNA pemohon pada korban atau identik dengan sidik jari dari pemohon atau lainnya yang dapat menjelaskan status perbuatan pemohon. 11. Bahwa tidak adanya saksi yang menyebutkan pemohon adalah orang yang diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan sebagaimana disangkakan oleh pemohon. Maka dari itu berdasarkan argumen dalil-dalil norma dan azas hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah pemohon uraikan, telah sampailah pemohon menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Mohon izin kami lanjutkan. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta yuridis di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Akbo di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat keterangan nomor S.TAP 90-res-1.24/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri di daerah Jawa Barat di Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S.TAP /90-5 /res.1
garis miring 2024 garis miring Direktrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan termohon untuk melepaskan pemohon. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. 9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Apabila yang mulia majelis hakim mengadili negeri, apabila yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Bandung kelas 1A khusus yang memeriksa permohonan Akpo berpendapat lain, mohon putusan yang saya adilnya ex aequo et bono. Demikian permohonan pra peradilan ini pemohon sampaikan dan ajukan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengadilan ini dapat melindungi hak-hak yuridis pemohon. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Hormat kami tim kuasa Recording in hukum progress. Peggy Setiawan, Law Office Sugianto Iriana Esa dan rekan. Baik ya, permohonan pra peradilan sudah selesai dibacakan oleh kuasa hukum.